Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurhasana, perwakilan dari kelompok 1 kelas E5 STISTMB Bandung Business School. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Pentingnya Hubungan Teknologi Komunikasi Media Sosial untuk Pelajar. Saya mempresentasikan bersama teman saya yang bernama Putri Nur Aini, yang beranggota Alipia Jahra Laila, Dede Tatang Suryana, Depli Zikrillah, Ranti Febrianti, dan saya sendiri Rita Nurhasana, Putri Nur Aini, Taufik Nur Romansyah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pentingnya hubungan teknologi komunikasi dan media sosial untuk pelajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode angket atau kuesioner. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang nyata terjadi. Subjek penelitian ini adalah pelajar lingkungan sekitar kita, tepatnya di daerah kota Bandung yang mempunyai smartphone. Adanya media sosial di kalangan remaja pelajar untuk memudahkan komunikasi antar individu dan kelompok. Namun, dalam hal ini adanya media sosial juga menyebabkan munculnya sikap negatif seperti individualistis. Pendahuluan. Komunikasi yang dilakukan para pelajar di era konvensional tidak mudah dan sangat terbatas. Keterbatasan tersebut mengakibatkan kurang luasnya wawasan yang dimiliki oleh para pelajar di era konvensional. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi mengalami perkembangan sangat pesat. Pesatnya perkembangan menjadikan teknologi komunikasi di zaman ini semakin canggih dan modern. Perkembangannya teknologi komunikasi menjadikan media sosial mudah diakses dimanapun dan kapanpun, tanpa terikat ruang dan waktu. Hadirnya teknologi komunikasi ini banyak memberikan dampak bagi semua kalangan, khususnya pelajar untuk dapat lebih mudah berkomunikasi melalui media sosial. Karena kecepatan media sosial juga mulai tampak menggantikannya peran media massa konvensional dalam penambahan wawasan yang mudah diperoleh untuk pelajar. Memasuki era globalisasi, remaja merupakan kalangan yang sering menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi, hiburan, maupun berkomunikasi dengan teman di situs di jaringan sosial. Dapat ketahui bahwa semakin banyak pengguna internet merupakan anak muda. Media sebagai sarana penunjang bagi manusia memenuhi kebutuhan akan informasi maupun hiburan. Metode penelitian. Tulisan ini didasari oleh hasil penelitian yang dilakukan di jaringan sosial, tepatnya melalui kuesioner Google Form yang di-share melalui aplikasi WhatsApp. Angket adalah teknik pengumpulan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Penelitian ini sendiri menggunakan deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang nyata terjadi. Subjek penelitian ini adalah pelajar lingkungan sekitar kita, tepatnya di daerah kota Bandung yang mempunyai smartphone. Objek penelitian ini adalah peranan smartphone yang digunakan oleh pelajar. Dalam proses pengumpulan data di lapangan, penulisan menjadikan pelajaran dari kalangan remaja yang menggunakan smartphone. Mereka dipilih karena dianggap memahami penelitian sebagai informan. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan partisipat, observas, atau pengamatan berperan serta wawancara mendalam. Hasil penelitian, para pelajar mengetahui media sosial dengan cara mencari informasi langsung baik dari internet, iklan di televisi, atau media cetak maupun dari teman. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat pula perbedaan antara pelajar laki-laki dan perempuan. Para pelajar laki-laki memilih jumlah media sosial yang relatif lebih sedikit, di antaranya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain. Sedangkan para informan perempuan menggunakan media sosial Facebook, Twitter, Line, FAT, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Fitur media sosial yang paling disukai oleh pelajar laki-laki adalah grup dan mengunggah foto, sedangkan perempuan lebih menyukai chatting, menonton video, dan mengunggah foto. Tujuan pelajar laki-laki menggunakan media sosial yaitu untuk menyalurkan hobi atau minat, misalnya mencari informasi yang berkaitan dengan fotografi maupun info gadget terkini. Media sosial juga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan teman maupun keluarga, serta pencarian informasi. Tujuan pelajar perempuan menggunakan media sosial untuk sarana komunikasi dengan teman maupun keluarga,
Selain itu, mereka juga menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan, misalnya bermain games, melihat video, maupun mengunggah foto. Alasan para pelajar menggunakan gadget untuk menunjang sarana komunikasi maupun informasi. Selain itu, pelajar perempuan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi yang berkaitan dengan dunia fashion. Para pelajar juga merasa sangat nyaman melakukan komunikasi di media sosial, karena dengan berkomunikasi di media sosial, pelajar tidak merasa canggung dan gugup ketika berbicara. Melalui media sosial, pelajar juga merasa akrab dengan tema serta lebih mudah untuk mengungkapkan perasaan melalui simbol emoticon. Tempat yang biasanya dipergunakan oleh para pelajar untuk mengakses media sosial diantaranya di tempat les, lingkungan sekolah, kafe, dan mall. Hal yang sering dituliskan pelajar laki-laki di media sosial mengenai info gadget terkini serta mengunggah foto. Berbeda hal dengan pelajar laki-laki, pelajar perempuan mengunggah setiap kegiatan yang dilakukan di media sosial. Misalnya sedang berada di suatu tempat, membaca buku, mendengarkan musik, serta mengunggah foto. Topik yang dibahas oleh pelajar laki-laki seputar gadget terbaru, fotografi, serta info olahraga khususnya sepak bola. Sedangkan pelajar perempuan lebih sering membahas mengenai self fashion, berdiskusi dengan teman untuk merencanakan pergi ke sebuah mall atau kafe, mengenai dunia K-pop serta mode baju yang sedang tren. Para pelajar merasa bosan dengan ketinggalan informasi apabila tidak mengakses media sosial. Dampak positif yang disarankan dengan adanya media sosial yaitu mudah mendapatkan informasi serta komunikasi, memperluas pertemanan. Beberapa dampak negatif yang dirasakan diantaranya munculnya sikap individualistis, kurang peka terhadap lingkungan, ingin mendapatkan segala sesuatu dengan instan, sikap konsumtif, serta adanya anggapan media sosial sebagai ukuran gaul atau tidaknya seseorang. Adanya media sosial di kalangan remaja pelajar untuk memudahkan komunikasi antar individu dan kelompok. Namun dalam hal ini adanya media sosial yang menyebabkan munculnya sikap negatif seperti individualistis. Pembahasan. Mari kita bahas mengenai komunikasi terlebih dahulu. Teknologi komunikasi pada abad ke-20 mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Penggunaan teknologi saat ini meskipun belum merata namun sudah menyebar bahkan hingga di daerah pedesaan. Teknologi saat ini merupakan suatu sarana untuk kelangsungan hidup manusia. Teknologi komunikasi berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Secara umum, kata teknologi dapat diartikan sebagai entitas ataupun dapat merujuk pada suatu kumpulan teknik-teknik. Tetapi dalam konteks ini, teknologi diartikan sebagai suatu kondisi pengetahuan manusia berkaitan dengan cara untuk memadukan berbagai sumber untuk menghasilkan produk atau jasa yang dikehendaki maupun untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan komunikasi diartikan sebagai alat penghubung atau interaksi. Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras, hardware, pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan atau memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Teknologi ini berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi dan modulasi, hingga informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan tepat. Setelah kita mengetahui definisi di atas, kini saatnya kita ulas mengenai teknologi komunikasi tersebut. Dalam memudahkan pekerjaan manusia, teknologi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, memudahkan pekerjaan dalam dunia bisnis, pendidikan, juga ekonomi. Kedua, kegunaan teknologi komunikasi juga dapat membantu dan memudahkan dalam mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, baik dalam jarak dekat maupun jauh. Ketiga, dapat berperan untuk mengatur atau memanajemen suatu sistem agar dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sistem yang baik akan mempengaruhi kinerja sistem yang baik pula. Selain beberapa fungsi di atas, fungsi lainnya yaitu teknologi komunikasi yang mampu membawa suatu nilai-nilai dari struktur ekonomi, sosial, politik, serta pendidikan pada umumnya. Dan fungsi terakhir yaitu dapat meningkatkan kemampuan indera setiap manusia dalam kemampuan mendengar dan melihat. Mari kita lanjut bahas mengenai media sosial. Media sosial yaitu suatu alat atau media online yang digunakan oleh penggunanya untuk mencari suatu informasi yang dibutuhkan. Selain itu, media sosial ini sendiri bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Apalagi zaman sekarang, semua yang manusia butuhkan bisa diakses dalam media sosial dengan waktu yang sangat singkat. Media sosial sudah viral bagi semua kalangan, baik kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Bahkan hampir semua orang pasti memiliki handphone dan pasti memiliki yang namanya media sosial. Pada zaman dahulu, apabila orang kita ingin mengenal orang lain yang belum pernah kita kenal, maka kita harus tukar kartu nama dan lain sebagainya.
Namun pada zaman sekarang yang dilakukan bukan lagi dengan cara tukar kartu nama, melainkan tukar akun media sosial. Media sosial dapat digunakan oleh siapapun dan kapanpun mereka butuhkan, yang mana bertujuan untuk mempermudah pengguna untuk mendapatkan suatu informasi yang mereka butuhkan. Dengan adanya media sosial ini, pengguna bisa mencari atau mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan cara mengetik kata kuncinya di kolom yang sudah disediakan oleh penciptanya. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan zaman. Media sosial dalam dunia pendidikan digunakan sebagai alat penunjang suatu pembelajaran. Media sosial ini sangat membantu pendidik dan pelajar karena sangat mudah untuk mengaksesnya. Selain itu juga dapat mempermudah pembelajaran. Contoh pemanfaat media sosial bagi pendidik yaitu pendidik dapat mengirim file tugas atau materi kepada peserta didik secara menyeluruh dengan waktu yang sangat singkat, dan peserta didik dapat menerima file tersebut dengan mudah. Selain pendidik, pelajar pun juga sangat membutuhkan yang namanya media sosial. Apalagi di zaman era globalisasi seperti saat ini, media sosial yang dibutuhkan oleh pelajar untuk mencari informasi yang mana dapat menunjang proses belajar mereka. Selain itu, dengan adanya media sosial, semua tugas bisa dikerjakan dengan praktis, simpel, dan mudah tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Pelajar pun juga bisa memanfaatkan media sosial tersebut untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dunia pendidikan. Bagi kaum pelajar, maka mereka harus menguasai teknologi supaya mereka tidak gaptek akan perkembangan zaman. Adanya media massa yang sering digunakan oleh pelajar antara lain seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, YouTube, Line, WhatsApp, Wikipedia, blog, dan lain sebagainya. Media sosial ini bisa berakibat positif bagi pelajar. Contohnya dengan adanya media sosial ini dapat mempermudah siswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan apabila digunakan sesuai dengan manfaat dari media sosial itu sendiri. Dari hasil penelitian, dapat dipastikan adanya dampak positif yang ditimbulkan dari media sosial antara lain, 1. Mampu beradaptasi. Media sosial dapat membantu pelajar untuk mengatasi zaman digital seperti sekarang ini. Dengan adanya media sosial, pelajar dapat berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mereka akan mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. 2. Mempunyai banyak teman. Adanya media sosial dapat mempermudah pelajar untuk bertemu dengan siapapun yang mereka inginkan tanpa harus bertemu langsung. Dengan media sosial, mereka dapat menciptakan suatu komunitas baik komunitas diskusi maupun yang lainnya, yang mana komunitas tersebut bisa bermanfaat bagi pelajar. 3. Mendapat informasi yang bermanfaat. Dengan adanya media sosial, pelajar dapat bertukar informasi dengan pelajar yang lain, sehingga mereka akan mendapatkan informasi baru yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Setiap dampak positif yang ditimbulkan, pasti juga ada dampak negatifnya, begitu pula dengan media sosial ini sendiri. Media sosial juga bisa berdampak negatif bagi pelajar seperti 1. Salah memanajemen waktu sehari-hari. Bagi pelajar yang belum bisa menggunakan waktunya bermain dengan kegiatan sehari-harinya sesuai kebutuhan, maka media sosial ini bisa berdampak negatif bagi mereka dan bisa menghemat aktivitas sehari-hari mereka. 2. Malas belajar. Dampak ini terjadi karena pelajar terlalu fokus dengan media sosialnya masing-masing, sehingga mereka lupa waktu belajar. Hal ini sangat berdampak buruk bagi pelajar karena dapat mempengaruhi pengetahuan dan prestasi mereka. 3. Waktu beribadah seringkali diundur-undur. Hal ini terjadi karena pelajar asyik dengan media sosial yang sedang mereka gunakan, sehingga mereka lupa dengan waktunya beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. 4. Jarang berbincang-bincang dengan temannya. Peristiwa ini terjadi karena pelajar lebih memilih media sosial ketimbang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sekitarnya. 5. Salah dalam menggunakan media sosial tersebut. Contoh dari peristiwa ini yaitu media sosial digunakan sebagai media untuk menonton film porno, yang mana dapat merusak moral pelajar apabila mereka tidak bisa mengendalikannya. 6. Merusak kesehatan. Pengguna media sosial secara berlebihan dapat merusak mata bagi penggunanya karena cahaya sinar radiasi yang dipancarkan dari handphone atau laptop tersebut. Penutupan. Intensitas pengguna media sosial saat ini semakin meningkat. Gaya hidup remaja pelajar perkotaan saat ini dipandang sebagai individu-individu yang tidak terlepas dari kecanggihan teknologi informasi. Penggunaan media sosial berdampak terhadap gaya hidup remaja pelajar di Kota Bandung. Adanya media sosial memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi penggunanya. Adanya bimbingan dari keluarga atau orang tua merupakan salah satu cara agar mendidik para pelajar terhadap penggunaan gawai. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.